Episode 21. Bening mundur beberapa langkah ketika Gara yang tadi hanya diam mematung memandang dirinya, kini malah melangkah perlahan semakin maju. Bening merasa sedikit gemetar. Refleks, ia mencengkeramkan kancing baju yang baru ia sadar ternyata terbuka dua secara tak sengaja. Kau pikir aku akan melakukan apa? Tanya Gara dingin lalu melengos dan berjalan menuju ke lemari pendingin. Bening menghembuskan napas lega. Ia segera melanjutkan perjalanan menuju kamarnya tanpa menoleh lagi. Setelah sampai di kamarnya, Bening segera mengunci pintu. Ia berbaring meraih novel Mira yang besok akan segera diceritakan kepada Nyonya Besar. Sebenarnya, cerita lawas karya penulis ternama itu sudah pernah pula diangkat ke layar lebar. Namun, Nyonya Besar ingin mendengar cerita itu langsung seperti sedang mendengar dongeng. Membaca novel adalah kesukaan Bening sendiri dulu, jadi dia akan menghabiskan satu novel hanya dalam sehari atau beberapa jam, tergantung banyaknya halaman. Namun, Bening belum lagi melanjutkan kegiatannya membaca benda itu setelah ia tadi berhadapan dengan Gara yang entah mengapa kembali lagi ke rumah ini tanpa istrinya pula. Saat Bening berusaha melupakan kejadian barusan, Bening mendengar pintu kamarnya diketuk. Dahi Bening jadi berkerut. Siapa yang mengetuk pintu? Kamarnya di saat sudah larut malam begini. Setahunya, semua pelayan sudah tertidur pulas. Sebentar, Bening kembali mengangkat tubuhnya sendiri, beranjak menuju pintu kamar yang terkunci. Bening memutar kunci lalu membuka benda itu. Ia terkesiap lihat siapa yang sekarang sedang berdiri di depannya. Wajah tampan Gara menatapnya lekas sekali membuat Bening jadi agak risih. Kau belum tidur, bukan? Tanya Gara dengan wajah datar seperti tadi. Bening mengangguk pelan. Belum, Tuan Gara. Ada yang bisa saya kerjakan untuk Tuan? Tanya Bening sambil berusaha mengusir rasa gugupnya. Ya, ada apa? Ikut aku ke kamar. Bening menelan Bening menelan silpannya. Susah payah, kata Nyonya dan pelayan di rumah itu. Tuan muda tidak pernah suka ada orang sembarang masuk ke dalam kamarnya. Namun karena Bening sadar dia hanyalah seorang pembantu yang harus menuruti semua kehendak majikannya. Jadi ia mengangguk, menutup kembali pintu sebelum ia pergi mengikuti langkah tuan muda itu. Kau mau kemana? Gara mengerutkan kening, melihat Bening sedang menuju anak tangga melingkar. Naik tuan, masuk ke sini, ada lift. Kenapa kau menyusahkan kaki untuk naik tangga? Gara berkata dengan dingin. Bening tak bisa membantah. Ia merasa sebenarnya lebih baik naik ke atas dengan tangga saja. Semua pelayan hampir tidak pernah naik dengan lift jika ingin ke lantai atas. Akhirnya, bersisian dengan Gara, Bening diam mematung. Gara memperhatikan Bening yang hanya menunduk. Ia tahu gadis yang baru saja semenjak dewasa itu sangat sedang gugup. Ia seakan menikmati kegugupan Bening di sampingnya. Masuklah, bersihkan kamarku sekarang. Aku tidak bisa tidur jika ranjangku masih berantakan. Bening melihat ranjang itu memang berantakan karena Gara dan Repi memang sempat menggunakan kamar itu sebelum mereka pulang ke rumah. Bening tak berkata apapun selain segera merapikan ranjang dan menyusun kembali beberapa alat yang nampak berhamburan di lantai juga di atas meja rias pemilik Repi. Cara duduk di sofa tak jauh dari ranjangnya. Ia sedang bermain ponsel, melihat foto teman-temannya yang sedang berada di klub malam. Sekali Gara akan melihat Bening yang sedang sibuk dengan pekerjaannya. Berapa umurmu? Tanya Gara kepada Bening. 17 tahun tuan. Kau masih muda. Mengapa mau menjadi pembantu? Tanya Gara lagi. Pertanyaannya selalu dengar Bening hampir setiap hari. Saya hanya senang melakukannya tuan. Bening menjawab singkat tanpa harus menjelaskan latar belakang dia yang akhirnya memilih menjadi pembantu. Apa kau adalah gadis yang tak sengaja bertabrakan dengan istriku ketika di rumah sakit di Banjar waktu itu? Bening seketika menghentikan kegiatannya. Ia tak mengira kalau Gara ternyata masih mengingat hal itu. Bening menoleh sesaat lalu mengangguk pelan. Jadi kau berasal dari Banjar? Tanya Gara lagi. Bening kembali mengangguk. Ya, tapi bukan di Banjar kota tuan. Saya dan keluarga tinggal di pelosok Banjar. Lalu mengapa kemarin kau berada di rumah sakit? Bening tak langsung menjawab. Ia menimbang apa perlu ia menceritakan alasan dia berada di rumah sakit.
ia menjadi pembantu. Ternyata berhubungan dengan sawah dan rumah yang sudah dijual untuk biaya rumah sakit, dan Bening ingin menghadiahkannya lagi kepada kedua orang tuanya orang tuanya dengan bekerja keras di rumah nyonya besar itu. Adik saya kemarin akan dioperasi, Tuan. Dia menderita penyakit jantung. Karena itulah saya ada di sana waktu itu. Dan karena itulah kau akhirnya bekerja di Jakarta untuk mengganti biaya yang sudah dikeluarkan orang tuamu untuk biaya operasi, tebak Gara. Bening tak lagi menjawab. Ternyata Gara bisa menebak latar belakangnya dengan mudah. Mungkin memang itu suatu hal yang klasik. Cerita usang orang susah yang merantau karena kesulitan ekonomi. Ya Tuan Gara, kurang lebih begitu. Bening berbalik, dia sudah selesai mengerjakan tugasnya. Saya permisi Tuan. Ia beranjak dan berjalan meninggalkan kamar setelah Gara mengangguk. Gara melihat Bening, tidak menggunakan lift. Ia turun dengan tangga seperti biasa. Gara tersenyum kecil. Bening gadis yang baik, dia mulai tertarik. Episode 22. Gara pulang keesokan harinya setelah dari perusahaan. Dia menarik napas kasar juga, jengah menatap rumahnya yang berantakan. Piring tak dicuci, baju kotor juga masih teronggak di atas mesin. Belum lagi sampah kulit kacang di ruang tengah. Pembantu di rumah Gara sudah 1 minggu ini berhenti karena harus pulang kampung. Repi sama sekali tidak memperhatikan kondisi rumah yang berantakan. Belum lagi, Repi sering membawa teman-temannya ke rumah mereka hanya untuk bersenang-senang. Gara memijit kepalanya yang sedang pening seketika. Kalau saja mamanya melihat kondisi rumah itu sekarang, sudah pasti nyonya besar itu akan mengomel sepanjang hari. Gara menggulung lengan ke mejanya. Ia meraih tong sampah dan mulai membersihkan benda-benda yang berhamburan itu. Kemudian Gara pergi ke wastafel cuci piring. Ia mendengus jijik melihat bekas piring kotor yang sudah mulai berbau. Gara tidak bisa lagi mentolerir semua itu. Ia segera mengeluarkan ponsel dan melihat story istrinya yang sedang bersenang-senang. Gara mengepalkan tangan. Dia lelah menghadapi Repi yang semakin hari semakin seenaknya. Namun mau menceraikan istrinya itu juga dia tidak bisa. Dia masih terlalu sayang. Gara akhirnya kembali lagi ke depan. Dibiarkannya di dapur kotor. Lebih baik ia pergi ke kamar untuk menenangkan dirinya sendiri. Gara mengguyur tubuhnya di bawah pencairan air shower yang dingin. Otaknya butuh ketenangan. Di rumah nyonya besar saat ini, Bening sedang di ruangan pribadi perempuan itu. Ia sedang menceritakan isi novel Mira yang sudah selesai dibacanya sambil memijat bahu sang nyonya yang tampak terpejam. Bening dengan begitu rapi menceritakan setiap part-part penting dari novel lawas itu. Kau pandai sekali storytelling, puji nyonya besar kepada Bening yang telah menyelesaikan cerita itu. Nyonya suka, tanya Bening. Tentu aku suka, kau pandai membawakan ceritanya. Kemarin ketoprak buatanmu juga enak, suamiku sampai minta tambah. Benarkah? Tanya Bening semangat. Ia tak mampu menyembunyikan rasa senangnya. Ya, kau harus waspada, sebab pasti suamiku akan sering memintamu membuat masakan ini dan itu. Dengan senang hati, saya akan membuatkannya, Nyonya. Nyonya besar itu mengangguk lagi. Bening kemudian menghidupkan aroma terapi untuk nyonya besar. Perempuan kaya itu paling suka dipijat sambil mencium aroma terapi wangi setelah selesai. Bening kembali turun dengan tangga, langkahnya riang. Dia rencana akan memetik bunga-bunga di depan yang sudah mati. Bening segera mengambil gunting, lalu mulai membuang bagian yang mati ke dalam kantung kresek yang ia bawa tadi. Saat tengah sibuk merawat bunga-bunga indah itu, Asih datang lagi dengan wajah siap perang kepadanya. Kau pakai pelet apa? Sampai nyonya besar bisa baik begitu. Bening menarik napas panjang. Asih seolah tak ada letihnya untuk mencari masalah dengannya. Bening memilih mengacuhkan gadis itu. Namun Asih kembali merondong dirinya dengan pertanyaan-pertanyaan lain. Oh, apa kau memang dibekali susuk dan mantra sebelum menginjak kakimu di sini? Tudingnya. Mbak, jangan asal bicara.
Saya nggak ngerti, salah saya Mbak Asih itu apa? Mbak tuduh saya macam-macam. Saya itu nggak mau punya musuh. Jadi sudah ya Mbak. Mbak lebih baik fokus dengan pekerjaan Mbak saja. Kita jangan saling mengganggu. Bering masih tidak memperdulikan Asih yang berdiri di sampingnya sambil melipat tangan di depan dada. Alah, banyak alasan kau ya. Asih kemudian mendorong Bening sampai terjatuh. Bunga-bunga mati tadi berhamburan di atas rumput. Bening mencoba berdiri dengan Asih yang sudah masuk ke dalam. Bening segera mengutik kembang Bening segera memunguti kembang-kembang mati yang sudah berhamburan. Tanpa ia sadari, seseorang ikut memungut kelopak-kelopak mawar yang sudah mati itu. Bening mengangkat wajahnya, dilihatnya Gara yang tampak tampan dengan setelan santai, kaos hitam ketat yang membentuk otot-otot perutnya sedang melihatnya juga. Kenapa bisa berhamburan begini? Tanya Gara, kemudian tanpa melihat Bening lagi. Tadi nggak sengaja tersenggol Tuan. Bening menjawab lirih. Gara menyerahkan kresek berisi bunga-bunga mati itu kepada Bening. Wajahnya masih datar tetapi lebih hangat sore ini. Sendiri Gara dan Bening menoleh. Nyonya besar sudah berdiri di depan pintu utama. Iya Ma, Gara meninggalkan Bening menuju Nyonya besar. Istrimu mana? Sedang ada acara bersama teman-teman modelnya Ma. Bosan Mama mendengarnya. Gara, coba sekali jawaban kamu itu entah dia sedang melakukan hal lain. Setiap kali ditanya pasti dia sedang hura-hura. Gara tak menjawab lagi. Dia juga sudah pusing. Rumahnya tak lagi memberi ketenangan. Gara lebih suka pulang di rumah orang tuanya. Ia juga penasaran dengan pembantu baru ibunya itu. Entahlah, Gara seperti merasa senang setiap ia melihat sosok baru itu di rumah ibunya. Episode 23. Gara termenung di pinggir kolam renang. Malam sudah menunjukkan pukul 9. Gara malas pulang ke rumahnya. Telepon sendiri tadi berdering. Repi pasti tahu di mana Gara saat ini. Tetapi dia malas menyusul ke rumah mertua yang selalu saja membahas tentang bayi. Namun dia juga tidak bisa jika tidak melihat Gara. Repi akhirnya memutuskan untuk menebalkan muka dan mulai keluar rumah. Mencari taksi yang akan mengantarkannya ke rumah mertua. Jadi mau tidur di sini lagi? Tanya Nyonya besar sambil menatap putranya. Sepertinya iya Ma. Makanya Gara punya istri itu dinasehati. Mama berkata apa adanya. Sudah sepatasnya kamu tegas dengan Repi. Dia istri kamu. Kamu berhak untuk memberi dia aturan. Kamu itu kepala keluarga. Gara hanya dia menyimak apa yang ibunya barusan bilang. Memang benar yang dikatakan Mama barusan. Gara menyunggar rambutnya. Ia merasa udara dingin mulai berhembus di sekitar kolam. Beberapa pelayan sudah masuk ke dalam kamar. Sebagian lagi masih membereskan beberapa pekerjaan. Bening baru saja hendak ke dapur. Ia selalu membawa segelas minuman ke kamar untuk nanti terbangun malam jika haus. Kebetulan Nyonya besar melihatnya. Kau mau ke dapur Ning? Tanya Nyonya besar menghentikan seketika langkah Bening. Bening mengangguk. Rambutnya nampak dikucir sembarang, tetapi malah membuat Gara senang memandangnya. Di tangannya yang menangkap dada ada botol kosong berukuran sedang. Rupanya dia sudah menyiapkan botol untuk mengisi air minum. Buatkan sebentar untuk putraku teh hangat ya. Baik Nyonya. Bening mengangguk putus lantas segera ke dapur. Ia segera membuat teh hangat permintaan Nyonya besar. Bening, belum tidur kau rupanya. Bening tersentak kaget menghadapi Tuan besar sedang mencari cemilan di lemari es dan membawanya keluar. Ya Tuan besar. Kebetulan Nyonya minta dibuatkan teh hangat juga. Bening menjawab sopan. Oh, mereka masih di kolam renang? Tanya Tuan Wibowo. Bening mengangguk. Kalau begitu, buatkan juga untukku satu ya. Baik Tuan. Bening segera meraih satu gelas lagi untuk Tuan besar. Ia juga mengingat minuman kesukaan Nyonya besar. Dia tahu Nyonya besar tidak suka teh. Ia segera mengiris kedua buah lemon untuk mengambil sarinya, kemudian menuangkan air hangat, lalu menambahkan madu sebagai pemanis. Bening segera meraih nampan, menyusun rapi gelas-gelas itu, lalu membawanya.
Ia menyajikannya dengan Gara yang tak melepaskan pandangannya sedikit pun dari gadis itu. Kau ingat betul kesukaanku. Nyonya besar segera menyesap sari lemon dengan madu itu. Bening hanya tersenyum lalu kembali ke dapur. Papa belum juga tidur rupanya. Gara tertawa kecil memandang ayahnya yang sedang mengunyah makanan ringan itu. Belum, mamamu belum kembali ke kamar. Papa jadi rindu. Gara tergelak mendengar gombalan ayahnya itu. Sementara nyonya besar pasang wajah seolah tak peduli padahal sudah jingkrak-jingkrak di dalam hati. Gara, berikan kami cucu. Mau sampai kapan kamu menunda kehadiran anak? Siapa tahu anakmu nanti laki-laki. Kedua kakakmu semuanya anaknya perempuan. Walau papa tidak mempersalahkan jenis kelaminnya kelak, tapi siapa tahu kan nanti anak pertamamu adalah laki-laki. Lagi-lagi pembahasan malam ini adalah tentang anak. Gara hampir tidak bisa lagi memberikan alasan apapun. Apalagi setelah kebohongan Repi terbongkar. Agensi memperpanjang kontrak dengan istrinya itu hingga 3 tahun ke depan. Gara akan segera memberikan mama dan papa cucu, ujar Gara mantap. Kedua orang tuanya tersenyum senang. Mereka saling memautkan jemari. Bening sendiri kembali melewati kolam renang. Botol yang dia bawa tadi juga sudah berisi penuh. Gara memandang Bening lewat pandangannya yang tajam sampai Bening menghilang di balik tembok penghalang. Sementara itu, Repi ternyata diam-diam mendengar jawaban Gara barusan. Dia belum berani untuk menghampiri Gara dan kedua mertuanya. Namun setelah beberapa saat, dia memberanikan diri untuk mendekat. Kenapa kemari? Tanya Gara dingin. Tuan dan Nyonya besar memilih untuk beranjak dan pergi ke kamar mereka, meninggalkan Gara dan Repi yang pasti akan menghabiskan waktu untuk berdebat panjang lebar. Enggak, aku nggak bisa saja tanpa kamu. Aku nggak mau sendirian di rumah. Lagian kamu itu punya rumah, Gar. Kenapa malah mau nginep di sini coba? Kamu nggak nyadar juga Sela? Gara merandang. Repi menjadi ciut, apalagi Gara menyebut namanya dengan sebutan yang jarang itu. Aku nggak ngerti. Kamu lihat rumah kotor, piring berhamburan dalam keadaan kotor. Baju kotor, kalau kau malas untuk mencucinya, apa susahnya antar ke tukang laundry. Aku muak, aku selalu diam selama ini. Repi tertunduk mendengar makian dari suaminya itu. Ya udah, kalau gitu kamu cari pembantu baru, apa susahnya? Repi masih mencoba untuk melawan. Gara menggelengkan kepalanya. Hubungannya mulai terasa hambar. Repi sama sekali tidak bisa memahaminya. Di tengah kalut, Gara akhirnya menyahut. Aku bakal minta salah satu pembantu di rumah ini sama mama. Kamu jangan protes apapun kalau memang masih ingin bertahan dengan tingkah lakumu itu. Aku capek. Gara beranjak meninggalkan Repi yang sudah berdecak sebal tetapi tetap mengikuti langkah suaminya itu ke kamar lantai atas. Episode 24. Rupanya niat Gara untuk meminta salah satu pembantu di rumah Mega kedua orang tuanya tak main-main. Besoknya pagi sekali ketika Nyonya Tuan besar dan juga pasangan suami istri muda itu sudah di meja makan untuk sarapan, Gara mengutarakan niatnya itu. Ma, pembantu di rumah kami sudah seminggu nggak ada. Gara mulai percakapan. Terus aku pengen satu pembantu di sini kerja di rumah aku. Nyonya besar tampak berpikir sesaat. Artinya dia harus mencari satu pembantu baru lagi. Namun Dewi putra bungsu kesayangannya itu, ia tentu saja akan memberikannya. Ia bisa meminta Diman nanti mencari lagi pembantu pengganti. Boleh saja, nanti mama minta Tuti yang memilihkan. Aku sudah klik sama satu pembantu di sini, Ma. Mama nampak mengerutkan kening. Ia menatap suaminya yang hanya mengangkat bahu. Sementara Repi sendiri sedang menikmati sarapan dengan roti gandum rendang lemak yang kemarin dia pesan kepada pelayan. Dia tampak acuh tak acuh. Siapa? Bening gak? Bening, Gara menjawab singkat. Mama kembali berpandangan dengan tuan besar yang lagi-lagi hanya mengangkat bahunya.
Ia menyerahkan semuanya kepada istri juga putranya itu. Jangan Bening, Mama sudah nyaman dengan dia. Susah cari pelayan yang cekatan seperti dia. Hampir semua pekerjaan di rumah ini bisa dia kerjakan. Kau tidak pernah kan melihat perempuan memanjat pohon mangga? Kau melihat memanjat pohon mangga di belakang hanya karena handuk Mama terbang lalu menyangkut di sana. Lalu, kau pernah melihat dia berenang seperti ikan, cepat sekali menyelam, mengambil botol sampo yang tenggelam di dasar kolam. Lalu, Mama tidak akan menemukan pelayan yang bisa memijat Mama dengan baik seperti Bening. Mama tidak bisa, kau cari pelayan lain saja. Ya, Nyonya besar seperti biasa akan cerewet bila ada yang tidak sesuai dengan isi hatinya. Malah semakin gencar untuk meminta Bening. Entah mengapa Gara hanya ingin Bening yang akan berada di rumahnya, bukan pelayan lain. Kau ambil saja itu Asih. Mama sudah lama mau memacatnya karena pekerjaannya nggak ada yang beres. Cuman Mama kasihan pula, ibunya di kampung sudah tua dan sakit-sakitan. Sedang adiknya masih sekolah. Enggak lah Ma, aku maunya Bening kok. Udahlah Ma, kan pelayan Mama masih banyak di sini. Lagian Mama pelayan gak becus masa mau kasih ke aku juga. Kenapa mesti gadis itu sih Gar? Repi yang tadi tidak peduli sama sekali dengan perbincangan suami dan ibunya itu kini bersuara. Gara dan Nyonya besar kompak melihat Repi yang sudah pasang wajah protes. Makanya Repi, kamu mesti bisa handle tugas rumah sewaktu nggak ada pembantu di rumah. Kalau gini kan kamu kerepotan sendiri. Mama berkata dengan tegas tapi dengan raut jengah dan lelah. Repi memang gak pernah kerjain tugas rumah Ma, jadi harus Gara bisa maklum hal itu. Lagi pula jadwal Repi banyak sekali di modeling. Repi gak sempat mau beres-beres rumah. Ada saja jawaban dari menantunya itu. Tuan besar hanya geleng kepala. Nyonya besar jadi tidak lagi bernafsu untuk menghabiskan sarapannya. Gara apalagi, dia semakin muak melihat Repi yang egois dan hanya mementingkan dirinya. Ya sudah, nanti Mama minta Bening untuk segera berkemas. Dia memang pelayan yang cakatan. Mama terpaksa melepas Bening. Gara, demi kamu. Repi membulatkan matanya. Mengapa harus Bening? Gadis belia dari desa yang baru beranjak dewasa itu. Mengapa tidak pelayan yang tua-tua saja? Gar, Repi berusaha membatalkan keinginan Gara, bermaksud mengganti pelayan yang akan bekerja di rumah mereka. Repi tidak suka pada Bening, entah mengapa dia seolah bisa melihat keistimewaan dari gadis kampung itu. Semua orang menyukainya, kedua mertuanya sekarang suaminya pula. Kamu pilih ikuti mauku atau kamu berhenti jadi model dan jadi ibu rumah tangga biasa. Gara meletakkan garpu dan sendoknya. Suasana di meja makan itu terasa memanas. Repi tentu tidak mau kehilangan popularitasnya selama ini. Baginya, ketenaran adalah hal yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Repi bahkan akan melakukan banyak pemotretan di luar kota nantinya. Kesempatan langka yang tidak akan disia-siakan olehnya. Apa hanya karena pembantu baru itu, dia harus kehilangan semuanya. Oh tidak, dia saja rela tidak ingin membuat tubuhnya merusak karena mengandung. Masa dia harus relakan karirnya hanya karena pembantu itu? Baiklah, aku setuju. Gara memandang sinis Repi yang pada akhirnya setuju itu. Tadinya dia berharap sekali Repi akan meninggalkan dunia modeling dan menjadi ibu rumah tangga yang hanya akan melayani selayaknya seorang istri ketika sudah di rumah. Ternyata Repi tidak berubah, masih egois dan membuatnya semakin hampa. Gara berdiri menyusul ayahnya yang sudah lebih dulu pergi menuju mobil dengan supir pribadi. Tinggallah Repi berdua dengan Nyonya besar. Kau istirahatlah di rumah, bukannya hampir setiap hari pergi keluar. Mama mencoba tetap bersikap lembut meski dia sudah begitu gondak dengan menantunya itu. Gak bisa Ma, Repi ada pemotretan untuk syuting iklan hari ini. Belum lagi sudah ada janji dengan dokter kecantikan untuk perawatan. Suka-sukamu lah, Mama sudah mengingatkan kamu. Kemudian Mama juga beranjak dan meninggalkan Repi seorang diri yang nampak masa bodoh. Nyonya besar mencari Bening ke sana kemari. Ia menemukan gadis itu tengah menjemur pakaian di balkon atas. Bening, ikut aku sebentar. Ada yang mau aku bicarakan denganmu. Saya selesaikan dulu ya Nyonya. Tanggung tinggal sedikit lagi. Nyonya besar mengangguk lalu menuju ruangan pribadinya.
Ia menunggu Bening setengah melamun. Rasanya cukup berat melepas Bening untuk menjadi pelayan di tempat lain, sekalipun itu di rumah putranya sendiri. Nyonya, Bening mengetuk pintu. Masuklah. Bening berdiri di depan Nyonya terhalang meja. Lama sekali ia menunggu Nyonya besar itu bicara, seperti ada beban berat yang sedang dirasakan oleh majikannya. Kau berkemas ya? Bening terkejut sekali. Saya dipecat Nyonya, tanya Bening dengan suara bergetar. Tidak, kau akan bekerja di rumah orang lain. Bening menatap Nyonya besar itu tak mengerti. Di mana Nyonya? Rumah putraku. Bening seketika diam. Dia merasa berat meninggalkan Nyonya besar itu. Namun tidak ada yang bisa dilakukan selain mengangguk patuh. Tapi kenapa harus dia? Bening sendiri tidak paham dengan pertanyaan yang menggantung di kepalanya sendiri, tanpa jawaban pasti itu. Episode 25. Berkali-kali Bening menghela napasnya sembari mengembas barang ke dalam koper. Kenapa harus dia? Dari sekian banyak pembantu lain di rumah itu, dia harus kembali menyesuaikan diri lagi. Suasana juga pasti tidak akan senyaman ketika di rumah Nyonya besar. Setidaknya di rumah Nyonya besar dia punya banyak teman mengobrol, yaitu pelayan lain, kecuali Asih yang selalu mencari masalah dengannya. Saat sedang mengemas barang-barangnya, Asih kembali datang. Ia berkacak bersedikap di depan dada memandang Bening. Pandangannya menelisik hingga Bening jadi risih. Kemarin Nyonya besar, sekarang tuan muda. Luar biasa kau ini. Hebat sekali mantra yang sudah kau baca. Bening melirik sekelas. Dia jengah. Saat ini juga hatinya sedang tak baik. Dipancing oleh Asih membuat Bening jadi terbakar emosi juga. Mau apa? Aku di sini salah. Aku pindah juga salah. Kau kenal aku belum lama. Jangan asal bicara. Aku selama ini diam karena menghormati kau yang lebih tua dariku. Tapi kau masih suka menginjak ternyata. Mau kau apa? Ayo aku ladeni sampai kau puas. Bening beranjak dari posisi semula. Ia mendekat menatap Asih barang dan menantang. Bapak dulu pernah berpesan kepada Bening, kalau masih bisa menahan amarah, maka tahanlah. Tapi kalau kau sudah diinjak dan orang itu tak juga berhenti dan semakin gila, maka lawan sampai titik darah penghabisan. Asih bersingut, mundur berlangkah melihat Bening sudah pasang wajah garang. Namun Asih tak patah arang. Dia tidak mau keseniorannya jatuh karena Bening mampu melawan. Oh, mau melawan kau rupanya. Berani kau. Ayo sini, kenapa kau malah mundur? Kau kira karena aku dari kampung lantas bakal diam selama diinjak-injak? Bening maju, Asih juga maju. Mereka saling senggol. Bening sudah cukup bersabar. Sekarang dia jadi terpancing emosi. Bening sudah biasa bekerja berat, bahkan tak segan membantu bapaknya menggarap sawah. Jadi kalau mau diadu jotos, dia tidak akan takut. Jiwa Bening yang muda, yang sopan, tapi juga tetap manusia biasa. Dia juga bisa marah dan melawan jika sudah tak sesuai lagi. Berhenti. Lengkian suara Nyonya besar menghentikan aksi kedua pelayan muda yang tengah bertengkar itu. Nyonya besar mendekat, memandang kedua dengan wajah pusing. Maaf Nyonya, dia yang mulai duluan. Asih menunjuk Bening yang hanya diam malas membela diri. Kau kira aku buta? Dari tadi aku melihat kau memancing Bening. Asih jadi menunduk seketika. Nyonya besar memandang Bening yang masih tersisa raut kemarahan di wajah mudanya. Dia menatap Bening dengan pandangan tak rela. Sudah berkemas Bening? Tanyanya. Sedikit lagi selesai Nyonya. Bening menyaut sopan. Nyonya menoleh kepada Asih yang belum berani bergerak. Sih, aku ini kasihan padamu. Kasihan dengan ibu sama adik-adikmu di kampung. Kalau kau aku pecat, siapa yang akan kasih mereka uang buat makan? Jangan Nyonya. Pandangan Asih jadi berembun. Ia kembali menunduk. Bening sendiri memilih untuk kembali ke kamar karena Nyonya besar sudah mengisyaratkan dengan gerakan tangan. Aku ini malas menasihati orang. Anakku sendiri susah dinasihati. Cuma kau memang sudah keterlaluan. Kau pilih, kau mau berubah sikapmu atau berhenti dari sini. Masih mau bekerja Nyonya? Asih menyaut pelan. Nyonya menarik napas panjang kemudian mengibaskan tangannya. Asih mengerti dan segera pergi dari sana. Nyonya besar kini menghampiri Bening. Sudah,
Apa harus hari ini juga Nyonya? Tanya Bening melirih. Ya, putraku, berhala sudah ada ART di rumahnya mulai hari ini. Baiklah Nyonya, kemarin saya membuat manisan untuk Nyonya. Ada di lemari es. Pasti sudah meresap, Nyonya bisa menikmatinya. Nyonya mengangguk cepat. Entah mengapa meski baru mengenal Bening, tapi Nyonya besar seperti sudah punya ikatan kuat dengan gadis itu. Mungkin karena dua anak perempuan sedari dulu lebih suka hidup di luar negeri. Jadi dia kehilangan momen berharga itu hingga akhirnya Bening datang ke rumahnya dan jadi lebih bersemangat semenjak ada Bening. Ya sudah ayo, sekarang Repi sudah tunggu kamu di mobil. Gara sudah ke perusahaan. Bening menarik napas panjang. Ia memang tidak akan lagi melihat Asih yang selalu memusuhinya ketika di rumah Nyonya. Tetapi sekarang ujiannya itu pasti datang lagi dari orang lain, Repi. Bening tahu sejak awal melihatnya, Repi sama sekali tidak menyukainya. Perempuan itu menatapnya rendah dan remeh. Seperti saat ini ketika Bening sudah hampir sampai dekat mobil. Dari kaca mobil, ia bisa melihat Repi menatapnya bak musuh. Bening meraih punggung tangan Nyonya besar lalu menciumnya dengan takjim. Saya permisi ya Nyonya. Nyonya jangan suka tidur terlalu malam karena membaca. Nyonya harus banyak istirahat. Nyonya merasakan matanya berkaca-kaca. Dia mengangguk lalu memeluk Bening. Pemandangan itu disaksikan Repi dengan hati terbakar.